Perkenalkan, nama saya Sufwan Bagustiawan, SSTMT dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika di jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun. Saya salah satu peserta di IES untuk program sertifikasi dosen di tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah yang saya ampu, yaitu microcontroller dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Kenapa mata kuliah ini sangat penting? Karena mata kuliah ini terkait dengan industri 4.0, yaitu meliputi otomasi industri yang di dalamnya terdapat pemrograman dan hardware yang biasanya digunakan di industri. Untuk deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu microcontroller, di dalamnya terkait dengan ilmu keteknikan yang mempelajari tentang pengontrolan elektronika yang mengkombinasikan antara hardware dan program, yang di dalamnya terkait dengan ada I/O, kemudian ada ADC atau analog to digital converter, ada USAC atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter, kemudian ada timer, kemudian ada aplikasi sederhana yang nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan sejarah, kemudian ada sejarah baik itu perkembangan dari microcontroller dari awal dibuat hingga sekarang, kemudian ada terkait dengan hardware dan software yang digunakan, kemudian ada input dan output pada microcontroller, kemudian ada penggunaan LCD di microcontroller, kemudian ada mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan analog to digital converter atau ADC pada microcontroller, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan USAC atau Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter dan microcontroller, kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjelaskan terkait dengan timer pada microcontroller, kemudian yang terakhir mahasiswa mampu membuat dan menjelaskan terkait dengan aplikasi sederhana yang dibuat dengan menggunakan microcontroller. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini nanti ada 4. Yang pertama yaitu penyampaian materi atau ceramah, kemudian yang kedua ada demonstrasi dengan simulasi, selanjutnya yaitu ada diskusi dengan menggunakan problem based learning, selanjutnya kita berikan modul yang nantinya berguna untuk praktikum. Untuk metode ceramah ini nanti peserta mahasiswa akan kita paparkan materi terkait dengan microcontroller sehingga mahasiswa tersebut paham terkait dengan konsep microcontroller mulai dari pertemuan awal hingga akhir. Kemudian selanjutnya akan disisipi atau diselingi dengan demonstrasi dengan simulasi gitu, sehingga mahasiswa nanti lebih paham untuk implementasi secara realnya penggunaan microcontroller itu seperti apa. Selanjutnya nanti mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk diskusi antar kelompok gitu, dengan problem based learning. Nanti mahasiswa diberi studi kasus yang akan diselesaikan secara kelompok, yang harapannya di sini mahasiswa dapat mengembangkan pola pikirnya, kemudian mengembangkan kreativitasnya, dan diharapkan mahasiswa juga lebih aktif untuk mengembangkan ide-idenya terkait dengan problem yang nanti dia akan solve. Kemudian yang terakhir nanti ada modul nanti yang bermanfaat untuk pada saat penggunaan di praktikumnya. Untuk sistem penilaian sendiri nanti ada 4, yaitu tugas baik itu mandiri ataupun kelompok, kemudian ada UTS, kemudian ada UAS, kemudian yang terakhir ada keaktifan di kelas. Untuk pembagiannya sendiri, kehadiran
dan aktivitas kita beri nilai porsi 10%. Kemudian tugas ada 20%, kemudian UTS 30%, dan UAS ada 40%. Berikut ini merupakan video pengajaran yang saya buat untuk pertemuan ketiga pada mata kuliah mikrokontroler. Berikut ini merupakan siakad.pnm.ac.id atau SIM Akademik Politeknik Negeri Madiun, di mana untuk detail perkuliahan di masing-masing kelas dan dosen pengampu ada di sini, yang terdiri dari peserta kelas, kontrak kuliah, jadwal perkuliahan, presensi kelas, kesan perkuliahan, jadwal ujian, nilai perkuliahan, rekap kuesioner, RPS, dan tugas kuliah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga dari mata kuliah mikrokontroler. Di pertemuan ketiga ini nanti kita akan bahas terkait dengan I/O atau input output yang seperti kita sudah bahas sebelumnya, kita sudah bahas di materi sebelumnya. Kemudian untuk I/O sendiri, itu kalau sesuai dengan RPS, dia nanti ada 4 pertemuan. Di pertemuan ketiga, keempat, kelima, dan keenam, di mana pertemuan ini nanti targetnya mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan prinsip I/O. Di I/O sendiri ini nanti di 4 pertemuan ini kita akan bahas output 2 pertemuan, di pertemuan 3, 4, dan input di pertemuan ke 5, 6. Kemudian di I/O sendiri ini nanti kita juga mendukung CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah mikrokontroler. Di sub CPMK yang bisa kalian lihat di RPS ini, ya, di bagian kedua itu nanti mahasiswa mampu menjelaskan I/O mikrokontroler. Jadi untuk target mikrokontroler, mata kuliah mikrokontroler ini nanti di sub CPMK nomor 2 itu nanti yang kalian akan kerjakan. Nah, itu sekilas terkait dengan RPS ya, RPS yang nanti kita sudah sampaikan di awal pertemuan, yang nanti kita kerja itu di bagian ini. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi I/O dari input output, kita review dulu terkait dengan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita bahas terkait dengan hardware dan software mikrokontroler, kemudian terkait dengan Linux system. Ada 2 pertanyaan besar yang harusnya kalian sudah paham ya. Yang pertama, kira-kira perbedaannya mikrokontroler dan mikroprosesor apa? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan Linux system? Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin menjawab ini. Ya, silakan Bu Gracia. Untuk perbedaan dari mikrokontroler dan mikroprosesor, pada mikroprosesor itu hanya berfokus pada komputasi saja, sedangkan pada mikrokontroler memiliki integrasi seperti RAM, ROM, GPIO, ADC, timer yang sudah menjadi satu paket. Betul ya. Kemudian kalau ini Linux system, Pak izin menjawab. silakan. Pada Linux system itu dapat menjalankan clock dan juga reset. Oke, kita bahas ya. Jadi seperti ini. Untuk perbedaan mikrokontroler dan mikroprosesor, kalau mikroprosesor itu dia di satu chip itu dia hanya terdiri dari mikroprosesor saja, gitu ya. Terdiri dari mikroprosesor saja. Sedangkan kalau kita butuh memori, input, output, maka kita harus menggunakan IC yang lain, Sedangkan kalau mikrokontroler itu di satu chip ya, dia sudah include mikroprosesor, memori, input, dan output gitu, dan peripheral yang lainnya gitu. Sedangkan kalau jadi kita nggak perlu lagi untuk menggunakan IC yang lain. Itu perbedaan yang mendasar antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar ya. Kemudian
Terkait dengan minimum system, sudah dijelaskan. Kalau minimum system itu adalah yang sistem yang minimal supaya microcontroller itu bisa berfungsi. Gitu ya. Sistem yang minimal supaya dari microcontroller yang mana dia bisa supaya dia bisa berfungsi. Gitu. Nah, salah satunya apa? Salah satunya itu adalah sistem clock dan reset. Sistem clock dan reset. Sistem clock itu adalah seperti kalau di manusia itu seperti jantungnya, gitu ya. Seperti jantungnya, dia bisa manusia itu bisa hidup kalau dia ada jantung yang berdetak. Nah, di microcontroller itu juga sama, dia bisa bekerja kalau ada sistem clocknya. Nah, sistem clock ini macam-macam jenisnya. Ada yang menggunakan 8 MHz, ada yang menggunakan 16 MHz, ada yang menggunakan 64, 163 dan seterusnya gitu. Dan dia yang bahannya ini rata-rata menggunakan piezoelektrik, di mana dia akan menghasilkan detak jantung untuk menghasilkan detak ketika dia diberi tekanan. Kalau reset ini wajib ada ya, wajib ada. Nanti kita tunjukkan bagian atau kita sudah tunjukkan di pekan lalu ya, dengan reset itu seperti apa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian I/O. I/O itu I-nya itu dari input, O-nya itu output. Ini komponen penting yang harus kalian pahami selama kalian belajar microcontroller. Kenapa? Karena kita bahas pengertiannya dulu ya. Pengertian dari input output itu merupakan bagian fitur ya, dari microcontroller yang fungsinya untuk membangun komunikasi antara microcontroller dengan perangkat luar. Entah itu dia sebagai input atau output. Kemudian, nah, apa manfaatnya? Manfaatnya belajar terkait dengan I/O, manfaatnya yaitu bisa supaya si mikro ini atau perangkat yang kalian sudah pelajari sebelumnya itu biar bisa berinteraksi dengan komponen di luarnya. Contohnya apa? Contohnya sensor, aktuator. Contohnya kita ingin menggerakkan servo, nah itu kita butuh I/O. Kita butuh pin I/O. Kita ingin menangkap sensor udara, sensor suara, sensor cahaya, itu kita butuh I/O untuk mengaksesnya. Nah, contohnya penerapan ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya kita di perempatan jalan gitu ya. Di situ kan ada traffic light. Di traffic light sendiri untuk menyalakan lampu merah, kuning, hijau, maka kita butuh output, butuh I/O untuk menyalakan ini. Gitu. Kemudian di sini juga ada 7 segmen gitu, tapi skalanya besar. Nah, untuk menyalakan 7 segmen ini juga kita butuh I/O, butuh output ya, butuh output untuk menyalakan ini. Nah, ini salah satu contoh ya aplikasi yang ada di sekitar kita, gitu. Di sekitar kita. Kemudian ini adalah salah satu contoh juga ya. Contoh aplikasi, contoh alat yang pernah kita develop ya bersama mahasiswa kita, senior kalian gitu, yang memanfaatkan microcontroller dan I/O gitu. Kalau kalian lihat di sini ada, kalian tahu ini sinyal apa? Ya, betul. Sini ada tulisannya ya. Ini adalah sinyal elektrokardiogram atau sinyal apa ini? Elektrokardiogram sinyal apa? Betul, detak jantung. Sinyal jantung. Kalau sinyal jantung itu ada dua, biasanya sinyal suara sama sinyal detaknya. Nah, yang kita develop di sini adalah bagaimana suatu mikro itu bisa menyadap sinyal jantung. Ini alatnya yang pernah kita develop ya. Kita menggunakan microcontroller ya. Microcontrollernya kita menggunakan yang 32 bit gitu. Kita menggunakan ARM karena kalau kita menggunakan yang 8 bit hasilnya nggak sebagus yang di sini ya gitu. Akhirnya kita develop menggunakan yang 32 bit. Nah, sinyal jantung ya, kalau di pasaran atau di kita menggunakan alat kesehatan yang ada di rumah sakit atau yang di klinik, nanti hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kita mendevelop dengan menggunakan microcontroller supaya kita bisa menggunakan hasil seperti ini gitu.
Nah kemarin teman-teman dari prodi atau senam kalian itu ya, kita mencoba mendevelop ini dengan menggunakan I/O, ya, menggunakan inputnya menggunakan input analog. Nah, ketika kita menyadap ini, nah nanti kita tampilkan hasilnya di PC gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini, kurang lebih sama, dan kita sudah ujikan ke pasien, beberapa pasien yang ada di klinik dan di rumah sakit. Ini salah satu penerapan. Jadi yang alat-alat di rumah sakit itu kita juga menggunakan microcontroller dan juga memanfaatkan I/O untuk menghasilkan sinyal seperti ini. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Selanjutnya, untuk pertemuan ketiga pada mata kuliah microcontroller terbesar di Indonesia itu ada kontes robot SAR Indonesia. Itu ini adalah tim dari Politeknik Negeri Madiun, di mana robot ini juga menggunakan microcontroller di dalamnya untuk menggerakkan robotnya. Ini kita coba play videonya. Nah di sini robot akan melintasi beberapa atau bergerak menuju ke dari start menuju ke finish dengan melewati beberapa rintangan yang sudah ditentukan oleh juri. Nah, untuk melewati rintangan ini, maka robot harus didevelop dengan beberapa sensor. Contohnya ada sensor untuk mendeteksi keretakan, mendeteksi dindingnya, untuk mendeteksi organ yang harus dibawa dan macam-macam gitu ya. Nah, berapa sensor itu kalau kita masuk ke microcontroller, maka dia harus menggunakan input dan output untuk menggerakkan aktuator dari robotnya. Jadi di sini robotnya nanti bergerak membaca lingkungan sekitar dengan menggunakan input dan menggerakkan robotnya, menggerakkan aktuatornya dengan menggunakan output. Ini yang pernah kita develop ya. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali, selain di lingkungan sekitar kita, juga nanti di robot itu sangat banyak sekali manfaatnya. Kemudian kita coba seperti ini. Next. Nah, ini adalah microcontroller yang kita gunakan nanti di selama pembelajaran satu semester ya. Microcontroller yang kita gunakan adalah Arduino Uno, di mana bentuk fisiknya seperti ini. Nah, di Arduino Uno ini sebenarnya dia hanya ada 28 kaki. Isinya adalah ATmega 328P seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa I/O yang bisa kita gunakan ya, mulai dari PC0 sampai PC5, kemudian ada PD0 sampai PD7, kemudian ada PP0 sampai PP5. Kemudian di sini ada pin yang terpisah, yaitu mulai dari PC5, 4 dan 5. Oh ini sebenarnya ada pinnya terpisah. Nah ini yang kita nanti bisa gunakan ya di mata kuliah kita. Gitu. Dan ini di pasaran banyak sekali yang menjual, sehingga kalian bisa memanfaatkan kalau ingin belajar sendiri, kalian bisa memanfaatkan banyak pin yang bisa. Kemudian kita next. Nah ini adalah pinnya, pin out dari microcontroller Arduino. Sebenarnya Arduino Uno itu bukan microcontrollernya ya, tapi dia lebih ke sistem yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau microcontrollernya ya kita menggunakan ATmega 328P seperti ini. Di sini ya dia ada 28 kaki ya, 28 kaki. I/O-nya yang bisa kita gunakan itu ada dari pin 1 sampai 6, kemudian ada pin 9 sampai 14, kemudian ada pin 15 sampai 19, kemudian ada pin 23 sampai 28.
Nah, untuk kaki 78, 22, 21, 20 itu digunakan untuk power, mulai dari VCC ground. Ini ground ini juga nanti dihubungkan ke ground. VCC itu dihubungkan ke 5 volt. Nah, yang kalian bisa manfaatkan banyak sekali. Kalau kalian lihat di sini ya, ada beberapa keterangan. Jadi selain I/O, selain input output, kita juga bisa memanfaatkan pin ini untuk perangkat yang lain. Contohnya di pin C itu selain menggunakan untuk I/O, kita bisa menggunakan untuk ADC atau analog. Ini. Nah, sekarang kita coba studi kasus. Bagaimana cara menyalakan LED? Tadi kan kita berbicara terkait dengan output ya, I/O, input output. Nah, bagaimana caranya kita menyalakan LED ini? Kalau ada kan seperti ini. Bagaimana caranya? Kalian tahu nggak? Ini kita pasang ya. Ini kita mikronya kan kita tadi menggunakan Arduino Uno ya. Kita pasang di pin 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4. 4 kita masukkan ya kaki anoda dari LED. Kemudian yang katoda kita masukkan ke resistor. Kemudian kita masukkan ke ground sini ya. Ground sini. Nah, nanti apa namanya? Cara menyalakan LED-nya gimana? Cara menyalakan LED-nya gimana? Cara menyalakan LED-nya sangat mudah sekali. Berarti kita harus memberi logic apa di sini? Betul, kita harus memberikan logic high di sini. Perintahnya bagaimana? Perintahnya sangat mudah. Di Arduino Uno ya, kita tinggal memberi program seperti ini. Jadi ada point setup, ya point setup. Kemudian kita beri perintah pin mode, ya. Pin mode. Kemudian di void loop-nya kita berikan perintah digital write high. Selesai. Kemudian kita coba. Nah, ini ya fungsinya. Jadi kita sudah apa namanya setup di sini pin mode 4 output. Pin mode ini dia berfungsi untuk mengatur pin yang digunakan. Kalau kita fungsikan sebagai output atau kita mengeluarkan tegangan di sini supaya LED-nya nyala, maka dia berfungsi sebagai output. Ya, kalau dia ingin menerima masukan dari sensor, maka dia berfungsi sebagai input. Kemudian di sini ada digital write high. Digital write ini fungsinya buat apa? Yang mengatur kondisi dari outputnya. Kalau di sini high, berarti dia logiknya di sini adalah 5 volt gitu ya. Kalau low berarti ya 0 volt. Kaidahnya sama seperti kalian belajar apa namanya rangkaian digital ya. Kondisi high itu 5, kalau low itu 0 volt. Kondisinya sama seperti ini. Nah, mudah sekali ya programnya. Nah, sekarang coba kalau kalian ingin menyalakan LED seperti ini saya akan dulu. Nah, nyala mati. Kira-kira programnya gimana? Bisa nggak ya? Izin dulu Pak. Ya, silakan. Pertama pada void setup di pin 0 sampai 7 dibuat output. Kemudian pada void loop pin 0 sampai 7 dibuat high, kemudian dilakukan delay, dan kemudian dibuat low. Ya, jawabannya betul ya. Jadi kita langsung simulasikan ya. Kita coba langsung simulasikan. Ini kebetulan sudah saya buat gitu ya. Rangkaiannya seperti ini. Nah, nanti ada dua ini ya, point setup. Kita harus
mendeklarasikan dulu ya pin yang kita gunakan apa. Karena pin yang di sini yang digunakan adalah pin 0 sampai pin 6, maka di sini kita tulis pin 0 sebagai apa, kemudian sampai berapa? Pin 6. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita masukkan ke void loop. Di void loop ditulis apa? Digital right. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Nah, setelah itu karena kita ingin mematikan, berarti kita low-kan ya. Kita beri logic dulu. Ini kita kasih delete dulu. Contohnya selama T gitu ya. Kemudian yang bawah kita juga berikan logic dulu ya. Selama berapa? 1 detik. Kita berikan logic dulu. Kita coba maka LED-nya nyala mati gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, program seperti ini efektif nggak ya? Program seperti ini efektif nggak kira-kira menurut kalian? Kurang ya. Kenapa? Karena di sini sebenarnya dia membentuk pola, ya kan? Kalau kita lihat di sini dari 0 sampai 6 itu kan sama semuanya jadi output kan. Di sini juga 0 sampai 6 dia jadi high. Ini juga sama. Nah, kita bisa apa? Bisa looping gitu ya. Kita bisa looping menggunakan apa? Nah, bisa looping menggunakan for. Usahakan nanti kalian pas nulis program ya, microcontroller itu yang rapi ya. Yang rapi karena ini programnya masih sedikit. Nanti kalau banyak biar enggak seperti ini kan kita akan di low. Kalau kita run, ternyata ada errornya. Errornya apa? Belum inisialisasi I-nya gitu ya. Dan kita run lagi. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Kira-kira bisa disingkat lagi nggak? Dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Nah, nanti silakan kalian buat ya tugas berkelompok gitu ya, berkelompok untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi silakan kalian membuat program dan simulasinya untuk menggeser nyala LED dari sini ke sini, kemudian kembali dari sini ke sini untuk pertemuan depan ya. Kita praktekkan ya, kita coba lihat simulasi yang sudah kalian buat, program kalian buat untuk menggerakkan dari LED sini ke sini, kemudian dari yang dari sini ke sini. Gitu. Setelah itu nanti kita akan juga bahas terkait dengan segmen. Hari ini insya Allah kita ketemu di pekan depan. Saya tutup dulu kuliah ini. Wassalamualaikum.